Halo, selamat datang kembali di ARX Channel. Selama ini yang kita tahu, SSD NVMe yang berada di market saat ini adalah tipenya 3D NAND TLC. Baik yang Gen 3 maupun yang paling baru itu adalah yang Gen 4. Nah, SSD dengan tipe 3D NAND TLC itu ada maksimum kapasitasnya yang paling tinggi ya. Sementara yang paling tinggi di market saat ini itu adalah di 2 TB. Itu pun kalau kalian ingin membelinya, harganya cukup bisa merogoh kocek kalian cukup dalam banget. Nah, solusinya, kalau kalian ingin membeli SSD NVMe dengan kapasitas besar, itu kalian bisa membeli SSD NVMe dengan tipe 3D NAND QLC. Dan sekarang, kita kebetulan dikirimi oleh tim. Tipenya adalah tim, MP34Q. Dan ini adalah 3D NAND QLC. Oke, sebelum kita membahas tim MP34Q 3D NAND QLC ini, ada kalanya kita tahu dulu asal-usul SSD ya. Jadi SSD itu adalah perkembangan suatu flash memory, di mana flash memory itu adalah memori non-volatile yang bisa dihapus dan juga diprogram ulang. Flash memory ini pertama kali diperkenalkan oleh Toshiba di tahun 1984, dan itu adalah perkembangan teknologi dari EEPROM, di mana EEPROM itu kepanjangan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Flash memory ini ada dua tipe, yaitu tipenya adalah NAND dan juga NOR. Nah, yang NAND ini yang sampai dengan saat ini dipakai di storage saat ini. Dan itu nggak hanya SSD ya, banyak seperti SD card, kemudian ya USB flash drive, dan yang berhubungan dengan storage memory. Nah, di 3D NAND untuk yang SSD ini, itu ada beberapa tipe. Yang paling pertama kali keluar untuk SSD, yaitu dengan tipe 3D NAND SLC. Perkembangan nggak berhenti di situ aja untuk storage SSD. Akhirnya muncul MLC, TLC, dan yang paling terakhir untuk saat ini yang kita tahu adalah QLC. Di mana di QLC ini memang mempunyai kapasitas yang lebih besar, di mana ini harga produksinya untuk per gigabyte-nya itu lebih murah jika dibandingkan dengan kakak-kakak sebelumnya seperti TLC, MLC, bahkan SLC sekalipun. Namun ada yang berkurang di QLC, yaitu durability-nya, di mana dia memiliki terabyte write yang lebih rendah jika dibandingkan dengan SSD TLC maupun SLC. Jadi, kalau kalian menginginkan SSD yang kenceng, tapi mempunyai kapasitas yang besar, kalian nggak perlu bingung lagi. Karena kalau kalian beli yang tipe 3D NAND TLC dengan kapasitas yang kurang lebih sama, seperti ini yang 2 TB, harganya cukup mahal. Jadi, ini adalah solusi buat kalian kalau kalian menginginkan SSD dengan kapasitas besar. Namun, kabarnya, isu dari SSD dengan 3D NAND QLC ini mempunyai performa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kakaknya si 3D NAND TLC. Nah, daripada kita penasaran gimana performa dari tim MP34Q ini, yang QLC, kalau dibandingkan dengan kakak sebelumnya yang 3D NAND TLC, yuk, langsung aja kita masuk ke segmen pengujian. Nah, sebelum masuk ke pengujian, ya ada kalanya kita tahu dulu spesifikasi dari tim MP34 yang QLC ini ya. Nah, yang MP34 QLC ini ada beberapa macam varian, ada 3 sebenarnya. Yang paling kecil itu di 2 TB, kemudian di atasnya ada 4 TB, dan paling besar itu ada di 8 TB. Nah, untuk terabyte write dari masing-masing varian tersebut itu tergantung variannya. Untuk yang 2 TB itu di kurang lebih 450 terabyte write, sedangkan yang 4 TB itu di kisaran 900 terabyte write, sedangkan yang paling besar di 8 TB itu di kisaran 1800 terabyte write. Nah, untuk IC yang ada di dalam tim MP34 2 TB yang ada di lab kita ini, itu dia menggunakan Phison PS5012E12, dan untuk 3D NAND-nya, NAND-nya itu dia menggunakan Micron 96 layer QLC. Untuk memorinya atau DRAM cache-nya ini menggunakan sebesar 512 MB dengan DRAM clock 1600, dan tipe DRAM-nya ini adalah DDR3. Sebagai pembanding di pengujian kali ini kita menggunakan tim MP34 yang TLC, tapi kebetulan karena kita nggak ada yang 2 TB, adanya yang 1 TB, ya kurang lebih mungkin performanya akan sama ya.
Nah, lanjut langsung ke pengujian. Untuk testbed pengujiannya kita menggunakan pengujian off-screen ya. Jadi testbed yang kita gunakan itu dari prosesor Ryzen 9 5950X, kemudian memori kita menggunakan tim export 16GB kit 3600 MHz, kemudian untuk cooling seperti biasa kita menggunakan ID cooling SE224 SD Basic. Video card ini nggak sesuai sama yang di testbed kita off-screen ya. Untuk yang off-screen-nya kita menggunakan GTX 950. Ya, untuk power supply kita menggunakan Enermax 650W Revolution DF. Nah, langsung aja kita bacakan untuk hasil pengujiannya. Di pengujian pertama kita ada Crystal Benchmark 8 dengan skenario default dan besar size-nya atau file size-nya sebesar 1GB. Untuk pengujian pertamanya dari sequential speed. Di MP34 dengan 2TB ini untuk read-nya itu kurang lebih sama dengan MP34 yang 1TB yang TLC. Sedangkan untuk write-nya ini hanya berbeda tipis, jadi perbedaannya nggak terlalu jauh ya untuk write-nya. Lanjut ke pengujian kedua ada di Crystal Benchmark 8, ya skenario masih sama, default dengan file 1GB. Random 4K-nya yang kita uji sekarang. Untuk random 4K dari tim MP34 2TB yang QLC ini, kalau kita bandingkan dengan TLC-nya, itu read-nya ya dia memang lebih kencang sedikit dibandingkan dengan yang TLC, tapi perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya. Kita anggap ini adalah marginal error karena perbedaannya hanya sedikit sekali. Sedangkan write-nya ini juga kurang lebih sama, jadi masih di kisaran 400 MB per second. Untuk pengujian bandwidth, kita menggunakan software PCMark 10 di pengujian storage full system drive benchmark. Di sini itu SSD diuji berkali-kali menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan sama PCMark dan itu langsung diuji secara berkala dan file size-nya tuh di kisaran 200 GB ya. Nah, di sini tim MP34 yang 1TB yang TLC memiliki bandwidth yang lebih gede dibandingkan dengan tim MP34 yang 2TB QLC. Jadi perbandingannya lebih kencang memang yang tim MP34 yang TLC ya. Untuk average access time-nya, ini memang yang tim MP34 jelas lebih kencang jika dibandingkan dengan tim MP34 yang QLC. Nah, untuk pengujian average access time-nya, ini kembali lagi kita menggunakan PCMark 10 full system drive benchmark, karena di pengujian ini dia mengeluarkan dua result ya. Resultnya adalah bandwidth dan juga average access time. Dan di sini tim MP34 yang TLC ini mengeluarkan average access time-nya yang lebih kencang dibandingkan dengan yang tim MP34 yang QLC. Perbedaannya di kisaran 30-an mikrosecond. Untuk pengujian gamingnya kita hanya menggunakan Final Fantasy 14 ya. Di sini di Final Fantasy 14 yang Endwalker ini hasilnya itu ada average loading time per scene. Nah, di situ tim MP34 yang QLC ini mempunyai average loading time yang lebih kencang sedikit jika dibandingkan dengan yang TLC. Namun ini perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya berbeda kisaran nggak sampai 1 detik malah ya. Jadi ini bisa kita bilang adalah marginal error, jadi bisa kita simpulkan bahwa performanya ini kurang lebih sama. Dari hasil pengujian yang kita lakukan, tim MP34Q ini memberikan performa layaknya SSD NVMe Gen 3 pada umumnya. Tapi seperti yang kita bacakan di awal tadi bahwa tim MP34Q ini mempunyai terabyte rating yang lebih rendah jika dibandingkan kakaknya yang 3D-NAND TLC. Untuk harga dari tim MP34Q ini yang 2TB yang ada di tangan saya kali ini, itu kita masih belum mendapatkan informasi berapa harga pastinya untuk di Indonesia. Jadi kita harap harganya ini masuk akal atau jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang tipe 3D-NAND TLC-nya. Karena itu bisa menjadi solusi buat kalian yang memang lagi mencari storage NVMe SSD dengan harga yang lebih murah, performa masih tetap kenceng, dan kapasitas yang lebih besar. Sekian video review tim MP34Q dari kami, tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id, karena banyak sekali artikel dan news yang ada di sana ya. Untuk Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita di @arxedmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai SSD tim MP34Q ini ya. Ingat, MP34Q. Share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao.